Saat terbangun dari koma, tak sengaja kudengar rencana busuk suami dan ibu mertuaku. Mereka berkata, setelah ini kita mulai cabut alat oksigen wanita sialan itu. Aku hanya diam menahan nafas. Sampai seorang suster menghampiriku dengan ketakutan berbisik panik. Ikuti rencanaku. Aku akan selamatkan nyawamu. Dan yang terjadi selanjutnya membuat aku syok. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kesadaran perlahan merayap masuk ke dalam benak Tania. Kegelapan masih mendominasi pandangannya secara mutlak. Tubuhnya terasa sangat berat seolah ditindih oleh bongkahan batu besar yang tidak kasat mata. Ia mencoba menggerakkan ujung jarinya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada satupun otot tubuhnya yang merespons perintah otaknya. Ia kemudian mencoba membuka kelopak matanya, tetapi matanya tetap terpejam rapat bagaikan direkatkan oleh lem yang sangat kuat. Hawa dingin menyelimuti permukaan kulitnya, membawa aroma cairan pembersih lantai rumah sakit yang sangat tajam dan menyengat hidung. Suara bunyi mesin berirama teratur di samping telinganya menjadi satu-satunya pertanda bahwa ia masih berada di dunia nyata dan masih bernapas. Mesin pemantau detak jantung itu terus berbunyi dengan nada yang konstan. Ia mulai menyadari posisinya saat ini. Ia terbaring lemah di ranjang perawatan setelah sekian lama kehilangan kesadaran. Namun, ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa bergerak atau bersuara sama sekali. Ia seakan terjebak dan dipenjara di dalam tubuhnya sendiri tanpa bisa meminta pertolongan. Suara decit engsel pintu yang terbuka perlahan memecah kesunyian ruangan berhawa dingin tersebut. Langkah kaki terdengar mendekat ke arah ranjangnya. Bukan hanya satu orang yang datang, melainkan dua orang. Langkah pertama terdengar berat dan melangkah dengan cepat. Sementara langkah kedua terdengar lebih ringan namun diiringi suara ketukan keras pada permukaan lantai. Tania sangat mengenali ritme langkah kaki tersebut. Itu adalah langkah suaminya, Sandi, dan ibu mertuanya. Jantung Tania berdesir pelan di dalam dada. Ia menaruh harapan besar bahwa Sandi akan menggenggam tangannya, memberikan kehangatan, dan membisikkan kata penguat seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendamping hidup. Namun, percakapan yang kemudian meluncur dari mulut suaminya dan ibu mertuanya justru membuat aliran darah Tania terasa membeku seketika. Ibu, kapan kita bisa mengakhiri semua sandiwara memuakan ini? Aku sudah sangat lelah berpura-pura sedih dan menangis setiap hari di depan para perawat dan dokter. Keluh Sandi dengan nada suara yang penuh rasa jemu dan tidak sabar. Tidak ada sedikit pun nada kesedihan atau rasa kehilangan dalam suaranya, melainkan hanya ada rasa muak yang sangat kentara dari nada bicaranya. Tania menjerit sekeras-kerasnya di dalam hati. Sandiwara apa yang Sandi maksudkan dalam pembicaraan itu? Mengapa suaminya yang selama ini terlihat begitu menyayanginya bisa berkata sedemikian kejam? Selama ini Tania selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan menantu yang sangat menghormati mertuanya. Ia memberikan segala fasilitas dan kemewahan untuk mereka berdua tanpa pernah mengeluh atau menghitung untung rugi. Suara helaan napas panjang terdengar dari ibu mertuanya, disusul dengan nada bicara yang sangat dingin dan menusuk. Kamu harus sabar sedikit lagi, Sandi. Semua rencana yang kita susun sudah hampir mencapai garis akhir. Setelah ini, kita mulai cabut alat oksigen wanita sialan itu. Dokter juga sudah bilang bahwa harapannya untuk sadar sangat kecil. Jika alat bantu pernapasan itu dilepas, semuanya akan selesai secara alami dan tidak akan ada yang curiga. Kamu hanya perlu menahan diri dan berakting sedih-sedikit lebih lama. Sandi berdecak pelan seolah merasa sangat direpotkan. Aku hanya tidak sabar menunggu. Ibu, uang pencairan kematiannya sangat besar jumlahnya. Belum lagi seluruh harta warisan peninggalan ayahnya akan otomatis jatuh ke tanganku sebagai suami sahnya. Kita berdua bisa hidup mewah dan pergi kemana saja tanpa harus berurusan dengan perempuan kaku itu lagi. Setiap kali melihat wajahnya, aku merasa muak. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dada Tania, jauh lebih menyakitkan daripada kondisi fisiknya saat ini. Air matanya bahkan tidak bisa menetes untuk meluapkan kesedihan yang menghancurkan hatinya. Suami yang sangat ia cintai dan ibu mertua yang selalu ia hormati ternyata adalah monster berwajah manusia. Mereka sengaja menunggu kematiannya hanya demi merampas seluruh harta kekayaan peninggalan keluarganya. Seluruh kebaikan yang Tania berikan selama ini hanya dibalas dengan rencana pembunuhan berencana yang sangat keji. Biar ibu yang bicara dengan dokter jaga di depan.
Ibu akan beralasan bahwa kita sudah tidak tega melihatnya menderita terlalu lama terpasang berbagai alat medis. Kita akan meminta pihak rumah sakit untuk melepaskan semuanya hari ini juga. Ucap ibu mertuanya dengan nada yang penuh kelicikan dan kemenangan. Langkah kaki mereka kemudian terdengar menjauh dari ranjang, disusul suara pintu yang ditutup rapat. Mereka berdua keluar ruangan untuk memanggil dokter dan melaksanakan rencana busuk mereka. Tania dilanda kepanikan yang luar biasa hebat. Ia berusaha meronta, mencoba menggerakkan jari, leher, atau apa saja untuk menunjukkan bahwa ia sudah sadar. Namun tubuhnya tetap kaku seperti patung es. Ia merasa kematian sudah mengintip tepat di depan matanya. Saat ketakutan memuncak, pintu ruangan kembali terbuka dengan sangat pelan. Langkah kaki yang masuk kali ini berbeda, sangat pelan dan berhati-hati. Seseorang mendekat ke arah ranjangnya. Aroma obat yang berbeda tercium oleh hidung Tania. Seseorang itu membungkuk dan mendekatkan wajahnya tepat ke sebelah telinga Tania. "Tania, dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kamu sudah bisa mendengar suaraku meski kamu tidak bisa bergerak. Mereka berdua berencana membunuhmu hari ini. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ikuti rencanaku. Aku akan selamatkan nyawamu. Tubuhmu akan terasa sangat dingin dan aneh sebentar lagi, tapi jangan melawan." Bisik seorang perempuan dengan nada yang sangat panik dan terburu-buru. Dari suaranya, Tania mengenali bahwa itu adalah Suster Rina, salah satu perawat yang sering bertugas merawatnya. Suster Rina dengan cepat menyuntikkan cairan dari sebuah tabung suntik langsung ke dalam selang infus Tania. Rasa dingin yang sangat menggigit langsung menjalar masuk melalui pembuluh darah di lengannya. Cairan itu bergerak cepat menuju jantungnya. Dalam hitungan detik, dada Tania terasa sangat sesak dan berat. Detak jantungnya melambat secara drastis, pernapasannya terasa seperti tercekik, dan pandangannya yang tadinya hanya berupa kegelapan kini terasa semakin pekat dan hampa. Tubuhnya seolah ditarik ke dasar lautan yang sangat dalam dan sunyi. Tepat pada saat itu, pintu ruangan didobrak dari luar. Suara langkah Sandi dan seorang pria yang dipanggil dokter terdengar tergesa-gesa memasuki ruangan. Mesin pemantau detak jantung di samping ranjang Tania tiba-tiba berbunyi melengking dengan nada yang sangat panjang dan memekakan telinga. Garis pada layar mesin itu telah berubah menjadi lurus. Kehebohan terjadi di dalam ruangan tersebut. Suara dokter yang memberikan instruksi, suara Sandi yang berpura-pura panik memanggil nama Tania, dan suara alat kejut jantung yang disiapkan. Namun bagi Tania, semua suara itu perlahan memudar hingga akhirnya ia benar-benar tidak bisa merasakan atau mendengar apapun lagi. Suasana di sekeliling Tania terasa sangat hening dan beku. Kesadarannya kembali perlahan bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia tidak lagi mendengar suara bising mesin rumah sakit atau langkah kaki yang tergesa-gesa. Hidungnya mencium aroma bahan kimia pengawet yang sangat kuat. Tania mencoba menarik napas panjang, namun udara terasa sangat tipis dan tertahan oleh sesuatu yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Ia berada di dalam sebuah kantong berbahan tebal yang tertutup rapat. Kepanikan kembali menyergapnya. Apakah ia benar-benar sudah mati dan kini berada di ruang penyimpanan jenazah? Ia mencoba menggerakkan tangannya dan kali ini jari-jarinya merespons. Obat yang menahan tubuhnya perlahan kehilangan efek. Tiba-tiba, suara resleting ditarik dari arah luar. Cahaya lampu yang sangat terang langsung menyilaukan mata Tania saat kain tebal yang menutupi wajahnya terbuka. Udara segar mengalir masuk, membuatnya batuk dan menarik napas dalam-dalam. Suster Rina berdiri tepat di hadapannya dengan wajah yang tegang dan dipenuhi keringat dingin. Rina mengenakan pakaian biasa, bukan lagi seragam perawat. Di sekeliling mereka terlihat deretan lemari pendingin berlapis logam mengkilap. Tebakan Tania benar. Ia sedang berada di ruang penyimpanan jenazah. "Cepat bangun. Kita tidak punya banyak waktu. Aku memanipulasi catatan medis dan memberimu obat penekan detak jantung tingkat tinggi agar mereka mengira kamu sudah tidak bernyawa. Semua orang, termasuk suamimu dan dokter, percaya bahwa kamu sudah tiada. Tubuhmu sedang menunggu untuk dipindahkan ke rumah duka, tapi kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga." Ucap Rina seraya menarik lengan Tania untuk membantunya duduk. Tubuh Tania masih gemetar hebat, namun dorongan untuk bertahan hidup memberinya kekuatan tambahan. Rina mengeluarkan sepasang pakaian ganti dan sebuah hijab dari dalam tasnya. Ia membantu Tania melepaskan pakaian rumah sakit yang melekat di tubuhnya dan memakaikan pakaian biasa tersebut. Rina memakaikan hijab menutupi kepala Tania dengan gerakan cepat namun berhati-hati. Setelah memastikan penampilan Tania tidak terlihat seperti pasien rumah sakit, Rina menuntunnya berjalan menyusuri lorong belakang bangunan yang sepi.
Mereka melewati pintu keluar darurat yang terhubung langsung dengan jalur pembuangan limbah medis agar terhindar dari pantauan kamera keamanan dan petugas jaga malam. Udara malam yang berhembus kencang menyambut mereka saat keluar dari bangunan tersebut. Rina membawa Tania masuk ke dalam sebuah kendaraan biasa yang terparkir jauh di sudut halaman belakang. Kendaraan itu melaju membelah jalanan kota yang mulai sepi. Tania hanya diam menatap jalanan dari balik kaca jendela. Pikirannya masih kacau balau mencerna semua kejadian ini. Ia sudah mati di mata dunia. Mati di mata pria yang sangat ia percayai. Namun kini ia bernapas di samping seorang perawat yang tiba-tiba mempertaruhkan pekerjaannya demi menyelamatkannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kendaraan itu berhenti di depan sebuah bangunan rumah yang letaknya cukup tersembunyi dari jalan utama. Rumah itu terlihat sederhana namun sangat tertutup dengan pagar tinggi. Rina memapah Tania masuk ke dalam rumah tersebut dan mendudukannya di atas sebuah sofa di ruang tengah. Rina kemudian menyodorkan segelas air putih hangat yang langsung diteguk habis oleh Tania, untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering seperti pasir. Napas Tania mulai teratur. Kekuatan tubuhnya perlahan kembali. Begitu juga dengan ketajaman pikirannya. Ia meletakkan gelas kosong itu di atas meja dan menatap Rina dengan pandangan yang sangat tajam dan penuh selidik. Wajah Rina terlihat sangat lelah dan menyimpan beban yang berat. Sekarang jelaskan semuanya padaku. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu menyelamatkanku, memalsukan kematianku, dan membawaku bersembunyi di tempat ini? Apa keuntunganmu dari semua kejadian ini, Rina? Tuntut Tania dengan suara yang masih serak namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah. Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia meremas kedua tangannya sendiri dengan gelisah. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat sebelum akhirnya Rina menarik napas panjang dan memberanikan diri menatap mata Tania secara langsung. Ada rasa bersalah yang sangat besar terpancar dari sorot mata perawat tersebut. Karena Sandi juga telah menghancurkan hidupku. Tania, aku mengenal suamimu jauh sebelum kondisi tubuhmu memburuk. Kami memiliki hubungan khusus di belakangmu. Sandi selalu mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintaimu dan hanya bertahan demi hartamu. Ia berjanji akan meninggalkanmu dan meresmikan hubungan kami setelah ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Pengakuan Rina meluncur begitu saja, menghantam pendengaran Tania bagaikan petir di siang bolong. Tania terperanjat hebat. Matanya membelalak lebar mendengar pengakuan Rina. Wanita yang baru saja menyelamatkan nyawanya ternyata adalah orang ketiga yang merusak rumah tangganya. Tangannya terkepal menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak dan mengusir wanita di hadapannya ini. Namun kenyataan bahwa ia masih hidup berkat campur tangan wanita ini membuatnya menahan diri. Lalu kenapa kamu malah menolongku jika kamu menginginkan suamiku? Tanya Tania dengan suara bergetar menahan luapan emosi. Air mata mulai menetes dari sudut mata Rina. Karena Sandi menipuku. Dialah yang memaksaku memasukkan obat terlarang ke dalam selang infusmu secara rutin sedikit demi sedikit setiap kali aku bertugas merawatmu. Obat itulah yang membuatmu lumpuh dan koma selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi oleh dokter lain. Aku menuruti perintahnya karena dibutakan oleh janji manisnya. Tapi minggu lalu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Sandi dan ibunya di lorong rumah sakit. Rina mengusap air matanya dan melanjutkan ceritanya dengan nada penuh kebencian. Sandi dan ibunya berencana untuk melenyapkanku juga setelah kamu mati. Mereka takut aku akan menjadi saksi yang memberatkan di kemudian hari. Sandi mengatakan kepada ibunya bahwa aku terlalu banyak tahu dan harus segera dihilangkan setelah uang pencairan kematianmu turun. Saat itulah aku sadar bahwa aku hanyalah alat yang akan dibuang. Aku tidak ingin mati di tangan laki-laki licik itu. Dan aku tahu kamu juga tidak pantas mati karena keserakahan mereka. Kita berdua adalah korban dari rencana kejam keluarga itu. Tania terdiam membisu mendengar seluruh penjelasan tersebut. Kepingan teka-teki yang selama ini tidak ia pahami akhirnya tersusun dengan sempurna. Penyakit misteriusnya, sikap dingin suaminya, dan kini pengkhianatan berlapis yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Perasaan sedih dan hancur yang tadi ia rasakan perlahan menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala terang di dalam dadanya. Ia menatap Rina, membuang semua rasa benci pada wanita itu, dan menyadari bahwa kini mereka memiliki musuh yang sama. Sandi dan ibu mertuanya harus membayar lunas setiap tetes air mata dan penderitaan yang telah mereka ciptakan. Tania menatap tajam ke arah wanita yang duduk gemetar di hadapannya. Kebencian sempat menguasai akal sehatnya selama beberapa detik. Ia sangat ingin mengusir wanita yang telah merusak mahligai rumah tangganya itu. Tangannya terasa gatal ingin menampar wajah yang tertunduk di sana.
Namun pikiran rasionalnya segera mengambil alih dan mendinginkan kepalanya. Mengusir wanita ini sama saja dengan membuang satu-satunya sekutu yang ia miliki saat ini. Mereka berdua pada akhirnya sama-sama ditipu, dimanfaatkan, dan hampir dibuang oleh orang yang sama. Suaminya telah bermain sangat rapi di belakang punggungnya, menggunakan kebaikan hatinya sebagai senjata untuk menghancurkannya dari dalam. Tania mengatur napasnya yang memburu. Ia membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan. Kita punya tujuan yang sama sekarang, ucap Tania memecah keheningan yang sempat membekukan ruangan tersebut. Suaranya terdengar jauh lebih tenang daripada sebelumnya, meskipun getaran kemarahan masih terasa jelas menyelimuti setiap suku kata yang ia ucapkan. Sandi dan ibunya harus membayar lunas semua perbuatan mereka. Mereka tidak boleh menikmati satu peser pun dari penderitaan yang kita alami. Selama ini aku selalu memberikan segalanya untuk mereka, memastikan mereka hidup nyaman tanpa kekurangan suatu apapun. Balasan yang mereka berikan ternyata adalah kematian untukku. Sekarang, kita harus memastikan mereka merasakan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Rina mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata Tania dengan penuh keraguan yang berangsur-angsur berubah menjadi tekad yang bulat. Ia mengangguk pelan, menyetujui setiap patah kata yang baru saja diucapkan oleh istri sah dari pria yang membohonginya itu. Aku memiliki sesuatu yang harus kamu dengar, kata Rina seraya merogoh saku pakaiannya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara berbentuk persegi panjang kecil dan meletakkannya di atas meja pemisah di antara mereka. Aku mulai curiga sejak sikap suamimu berubah sangat dingin kepadaku bulan lalu. Ia mulai sulit dihubungi dan selalu menghindar setiap kali aku menanyakan janjinya. Jadi aku sengaja meletakkan alat perekam ini di dalam saku mantel suamimu saat ia datang menjengukmu di ruang perawatan beberapa hari yang lalu. Rina menekan tombol putar pada alat tersebut. Suara gemerisik kain terdengar selama beberapa detik, menimbulkan ketegangan yang merambat ke seluruh penjuru ruangan. Sebelum akhirnya suara berat Sandi memecah keheningan melalui pengeras suara kecil itu. Uang pertanggungan kematian Tania sangat besar, Ibu. Pihak bank juga akan langsung memindahkan seluruh hak kelola harta warisan mendiang ayahnya kepadaku setelah surat kematian resmi dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Suara Sandi terdengar sangat jelas. Tidak ada nada duka di sana. Yang ada hanyalah nada keserakahan dan kegembiraan yang membuat perut Tania terasa mual seketika. Pria itu berbicara seolah kematian istrinya adalah sebuah undian berhadiah besar yang baru saja ia menangkan. Kemudian terdengar suara tawa pelan dari arah ibu mertuanya di dalam rekaman tersebut. Nada tawa yang sangat dingin, kejam, dan mengerikan. Kerja bagus, anakku. Kita sudah menunggu saat-saat ini sejak lama. Kesabaran kita melayani perempuan itu akhirnya membuahkan hasil yang berlipat ganda. Tapi ingat, pekerjaan kita belum sepenuhnya selesai. Jangan lengah sekarang. Maksud ibu bagaimana? Bukankah semua halangan sudah tersingkirkan? Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengambil alih semua kekayaannya. Tanya Sandi dalam rekaman tersebut dengan nada yang sedikit bingung. Kamu melupakan satu benalu lagi yang tersisa di keluarganya. Desis ibunya dengan suara tajam. Adik perempuan Tania yang lumpuh itu. Ia masih memiliki hak waris jika sesuatu terjadi pada perhitungan hukum keluarga di pengadilan nanti. Keberadaannya akan selalu menjadi ancaman bagi hak milik kita secara penuh. Setelah Tania mati dan kita menguasai sebagian besar hartanya, kita harus segera menyingkirkan adiknya juga. Terdengar jeda sejenak dalam rekaman tersebut, diikuti suara Sandi yang bertanya dengan nada ragu. Tapi bagaimana caranya? Ibu. Jika terjadi dua kematian dalam waktu yang berdekatan di keluarga yang sama, pihak berwajib pasti akan mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan melakukan penyelidikan. Kita buat seolah dia mengalami kecelakaan tunggal, jawab ibunya dengan sangat tenang, seolah merencanakan pembunuhan adalah rutinitas sehari-hari baginya. Kendaraannya bisa kita rusak pada bagian remnya secara diam-diam. Tidak akan ada yang curiga jika seorang penyandang disabilitas mengalami kecelakaan maut di jalan raya. Orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai takdir buruk yang menimpa keluarga mereka secara berturut-turut. Tidak akan ada yang menyalahkan kita. Rekaman itu berakhir dengan bunyi klik pelan dari mesin perekam. Namun efek dari percakapan singkat itu menyambar bagaikan kilat di dalam kepala Tania. Ia terlonjak berdiri dari sofa dengan wajah pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kali ini bukan karena efek obat terlarang yang disuntikan ke tubuhnya untuk memalsukan kematiannya, melainkan karena rasa takut dan murka yang teramat sangat menyangkut nyawa satu-satunya anggota keluarga sedarah yang ia miliki. Adiknya, yang selama ini tinggal di fasilitas perawatan khusus karena keterbatasan fisiknya,
kini menjadi incaran kejahatan suaminya dan ibu mertuanya. Tania tidak pernah menyangka bahwa keserakahan dua orang itu bisa mencapai tingkat yang sekeji ini. Membunuh istri sendiri demi harta sudah merupakan perbuatan di luar nalar. Namun merencanakan kecelakaan maut untuk seorang gadis yang sama sekali tidak berdaya benar-benar merupakan perbuatan iblis yang tidak bisa dimaafkan. Adiknya tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya menjalani hidupnya dengan tenang. Namun kini nyawanya berada di ujung tanduk demi memuaskan nafsu keserakahan Sandi dan ibunya. Mereka mengincar adikku. Bisik Tania dengan mata terbelalak ngeri menatap dinding kosong. Air mata akhirnya menetes membasahi pipinya. Bukan air mata kelemahan, melainkan tangisan kemarahan. Mereka ingin membunuh adikku yang tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Rina segera berdiri dan memegang kedua bahu Tania, berusaha menenangkan wanita itu agar tidak kehilangan kendali. Itulah sebabnya aku memperdengarkan rekaman ini kepadamu sejak awal. Kita harus bertindak cepat. Mereka pasti sedang menyusun rencana untuk melukai adikmu dalam waktu dekat. Mungkin segera setelah prosesi pemakamanmu selesai dilaksanakan. Sandi sangat tidak sabar jika menyangkut uang yang jumlahnya besar. Tania menyeka air matanya dengan kasar. Kelemahan tidak akan menyelamatkan nyawa adiknya. Ia harus bangkit, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya, dan melawan balik dengan perhitungan matang. Pikirannya berputar sangat cepat, menyusun rencana demi rencana untuk menghancurkan Sandi dan ibu mertuanya sebelum mereka sempat menyentuh sehelai rambut pun dari kepala adiknya. Ia tidak akan membiarkan tragedi menimpa keluarganya lagi. Kita tidak bisa begitu saja melapor ke polisi sekarang. Gumam Tania seakan menguraikan pemikirannya sendiri. Kondisiku secara hukum dan medis adalah orang yang sudah mati. Jika aku tiba-tiba muncul di kantor polisi dan menceritakan semuanya, Sandi bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Dia punya banyak uang dan pandai bersandiwara. Dia bisa menyewa pembela hukum hebat untuk membuktikan bahwa aku memiliki gangguan jiwa, atau menuduh bahwa akulah yang memanipulasi keadaan. Ia bisa menuduhmu melakukan kelalaian medis. Kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat selain rekaman suara yang bisa dengan mudah disanggah keasliannya di pengadilan. Rina mengangguk setuju, menyadari posisi mereka yang sangat rentan saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar mereka berhenti? Kita tidak punya banyak waktu sebelum mereka bergerak mendatangi adikmu. Kita akan menyerang mereka dari dalam bayang-bayang kegelapan. Jawab Tania dengan sorot mata yang menggelap memancarkan ancaman maut. Kita akan biarkan mereka berpikir bahwa mereka telah menang secara mutlak. Kita biarkan mereka merayakan kematianku dan menikmati ilusi kekayaan yang mereka dambakan. Namun di saat yang sama, kita akan menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit dari tempat yang tidak terlihat. Kita akan membuat mereka merasa dihantui, membuat mereka kehilangan akal sehat, saling curiga, dan pada akhirnya saling menghancurkan dari dalam rumah mereka sendiri. Langkah pertama yang mutlak harus mereka lakukan malam itu juga adalah mengamankan posisi adik Tania tanpa menimbulkan kecurigaan. Tania meminta Rina untuk menyewa beberapa tenaga pengamanan swasta yang sangat terlatih. Mereka akan ditugaskan menyamar sebagai petugas perawat baru dan staf kebersihan di fasilitas perawatan tempat adiknya tinggal. Tania menggunakan simpanan dana rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada Sandi sejak hari pertama pernikahan mereka. Dana itu tersimpan aman di sebuah rekening atas nama ibunya yang sudah lama meninggal, yang aksesnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Malam itu, di dalam rumah persembunyian yang sangat sunyi dan terisolasi dari keramaian, kedua wanita yang pernah terjebak dalam cinta dan manipulasi pria yang sama itu mulai merajut jaring perangkap mereka. Perbedaan, kebencian masa lalu, dan rasa cemburu mereka kesampingkan seluruhnya demi satu tujuan besar yang mutlak. Mereka harus memastikan bahwa kehancuran Sandi dan ibu mertuanya akan menjadi tontonan yang paling menyakitkan sekaligus memuaskan. Tania bersumpah pada dirinya sendiri. Napas panjang yang kembali berhembus di paru-parunya bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk memberikan balasan mengerikan yang setimpal atas setiap kebohongan yang ia terima selama ini. Prosesi pemakaman itu berlangsung pada keesokan harinya, tepat pada saat matahari berada tinggi di atas kepala, namun tertutup oleh hamparan awan mendung kelabu yang tebal. Angin berhembus cukup kencang dari arah perbukitan, menggoyangkan dahan pepohonan di sekitar area pemakaman keluarga yang luas tersebut. Suasana duka terasa sangat kental menyelimuti tempat peristirahatan terakhir itu. Dari jarak yang cukup jauh, sebuah kendaraan roda 4 berukuran sedang terparkir di bawah rimbunnya pohon besar di luar batas pagar pemakaman. Kaca jendela kendaraan tersebut sengaja digelapkan sedemikian rupa agar tidak ada satupun orang dari luar yang bisa mengintip ke dalam. Di balik kaca gelap pelindung tersebut, Tania duduk tegap sambil menempelkan sebuah teropong jarak jauh ke kedua matanya.
Tangannya mencengkeram alat pemantau itu dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih menahan luapan emosi. Di kursi kemudi sebelah depannya, Rina bersiaga memperhatikan keadaan sekitar dengan pandangan menyapu tajam, memastikan tidak ada penjaga makam atau orang melintas yang mencurigai keberadaan mereka di sana. Tania menyaksikan pemakamannya sendiri dengan dada yang terasa bergemuruh tidak karuan. Ini adalah pengalaman yang sangat ganjil, janggal, dan mengerikan bagi siapapun yang masih bernapas. Ia melihat peti mati kayu berukir indah yang perlahan dikuburkan ke dalam tanah galian sedalam 2 meter tersebut. Peti itu tentu saja tidak berisi tubuhnya sama sekali. Di dalamnya hanya terdapat tumpukan benda pemberat padat yang diatur sedemikian rupa oleh Rina sebelum prosesi pemindahan jenazah dimulai pagi tadi. Beratnya telah disesuaikan dengan berat badan seorang manusia dewasa, sehingga tidak ada satupun orang yang merasa curiga saat mengangkat peti tersebut menuju liang lahat. Puluhan pelayat berdiri mengelilingi lubang makam dengan pakaian serba gelap. Mereka adalah kerabat jauh yang jarang ia temui, rekan bisnis keluarganya yang datang untuk formalitas, dan beberapa tetangga lingkungan rumahnya. Namun dari puluhan kepala yang tertunduk di sana, mata Tania hanya terpaku tajam pada 2 sosok manusia yang berdiri paling depan, sedekat mungkin dengan tumpukan tanah basah. Sandi terlihat berlutut lemah di tepi liang lahat. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang hebat secara teratur, seolah ia sedang menangis terseduh-seduh tanpa henti meratapi kepergian istri tercintanya secara mendadak. Di sebelahnya, ibu mertuanya berdiri dengan postur tubuh yang sengaja dibuat membungkuk dan wajah tertunduk sedih. Wanita tua itu sesekali mengusap ujung matanya dengan selembar sapu tangan kain, pura-pura menghapus air mata yang sebenarnya tidak pernah ada. Sandiwara yang mereka mainkan di depan banyak orang benar-benar sempurna tanpa celah. Tidak ada satupun pelayat di sana yang menyadari bahwa duka cita hari itu hanyalah sebuah pertunjukan. Tidak ada yang tahu bahwa kesedihan mereka adalah sebuah bentuk perayaan kemenangan atas sebuah rencana kejahatan yang berhasil dijalankan tanpa hambatan. Lihat wajah suamimu itu, Rina. Desis Tania tanpa melepaskan sedikitpun pandangannya dari lensa teropong jarak jauhnya. Nada suaranya syarat akan rasa jijik dan kemuakan yang mendalam. Dia bahkan tidak memiliki rasa malu sedikit pun di dalam dirinya untuk bersandiwara seburuk itu di depan liang lahat. Tangisannya sangat meyakinkan bagi orang awam. Jika aku tidak mendengar sendiri rekaman rencana busuknya semalam, aku mungkin akan langsung mempercayai pemandangan ini. Aku mungkin akan merasa bersalah karena telah meninggalkannya dalam kehancuran. Rina menoleh sejenak ke arah area pemakaman dan mendengus pelan. Dia memang sangat pandai memanipulasi keadaan dan perasaan orang lain. Dulu ia juga menggunakan air mata palsu yang sama persis dengan yang ia tunjukkan sekarang untuk meyakinkan diriku bahwa ia sangat menderita hidup bersamamu. Ia bercerita panjang lebar tentang betapa tersiksanya ia, membuatku merasa menjadi satu-satunya pahlawan yang bisa menyelamatkannya dari istri yang dingin. Aku sangat bodoh dan tidak bisa berpikir jernih karena pernah mempercayai setiap kata manis yang keluar dari mulut pria itu. Tania menurunkan teropongnya sejenak dan menatap Rina dari samping. Ada rasa simpati yang perlahan tumbuh merambat di hatinya untuk wanita yang sedang memegang kemudi ini. Mereka berdua sama-sama tersesat, merupakan korban dari kemampuan manipulasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Sandi secara alami. Namun kini, setelah mengetahui seluruh kebenaran menyakitkan yang tersimpan rapat selama ini, tidak ada lagi ruang untuk kelemahan dan penyesalan berlarut-larut. Mereka harus terus melangkah maju. Prosesi penaburan bunga mulai dilakukan oleh pemimpin upacara. Para pelayat satu persatu melangkah mendekat untuk menaburkan kelopak bunga dan memberikan penghormatan terakhir sebelum akhirnya berangsur-angsur berbalik dan meninggalkan lokasi tanah pekuburan tersebut. Langit semakin menggelap, seolah gumpalan awan itu ikut merasakan aura kejahatan dan kebohongan yang menyelimuti area makam. Setelah sebagian besar pelayat pergi menuju kendaraan mereka masing-masing, Sandi masih berdiri mematung di dekat gundukan tanah baru tersebut, ditemani oleh ibunya. Mereka sepertinya sengaja menunggu sampai area tersebut benar-benar sepi sebelum berani menunjukkan ekspresi lega mereka yang sesungguhnya. Tania kembali mengangkat teropongnya ke depan mata. Tepat pada saat itulah ia melihat sebuah pergerakan yang sangat ganjil dari sudut area makam. Seorang pria asing yang sejak awal prosesi hanya berdiri mematung agak jauh dari kerumunan pelayat, perlahan melangkah memecah kesunyian mendekati Sandi. Pria itu memiliki postur tubuh yang sangat tegap, mengenakan pakaian serba gelap yang potongannya sangat rapi dan kaku. Sebagian wajahnya tertutup oleh bayangan payung besar yang ia pegang rapat. Langkahnya sangat tenang, teratur, namun memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat hingga bisa dirasakan dari kejauhan. Tania menajamkan fokus lensa teropongnya untuk mendapatkan gambaran wajah yang lebih jelas.
Ia merasa belum pernah melihat gurat wajah pria itu sebelumnya. Pria tersebut berdiri tepat di samping Sandi, sama sekali mengabaikan keberadaan ibu mertuanya yang langsung menatap kedatangannya dengan penuh curiga dan tanda tanya. Pria misterius itu kemudian sedikit mencondongkan tubuh tegapnya dan membisikkan sesuatu secara langsung ke telinga Sandi yang masih berjongkok. Melalui lensa pembesar tersebut, Tania bisa melihat dengan sangat detail bagaimana raut wajah Sandi berubah drastis dalam hitungan detik. Kepalsuan berupa kesedihan mendalam yang sedari tadi terpasang kuat di wajahnya langsung lenyap tak berbekas seolah disapu angin kencang. Wajah pria itu berubah seketika menjadi sepucat kertas kosong. Matanya membelalak lebar memancarkan ketakutan yang sangat nyata dan spontan. Mulutnya sedikit terbuka, seolah berusaha meraup udara. Namun ia tampak tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas ucapan pria tersebut. Saat terbangun dari koma, tak sengaja kudengar rencana busuk suami dan ibu mertuaku. Mereka berkata, setelah ini kita mulai cabut alat oksigen wanita sialan itu. Aku hanya diam menahan nafas, sampai seorang suster menghampiriku dengan ketakutan berbisik panik. Ikuti rencanaku, aku akan selamatkan nyawamu. Dan yang terjadi selanjutnya membuat aku syok. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kesadaran perlahan merayap masuk ke dalam benak Tania. Kegelapan masih mendominasi pandangannya secara mutlak. Tubuhnya terasa sangat berat seolah ditindih oleh bongkahan batu besar yang tidak kasat mata. Ia mencoba menggerakkan ujung jarinya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada satupun otot tubuhnya yang merespons perintah otaknya. Ia kemudian mencoba membuka kelopak matanya, tetapi matanya tetap terpejam rapat bagaikan direkatkan oleh lem yang sangat kuat. Hawa dingin menyelimuti permukaan kulitnya, membawa aroma cairan pembersih lantai rumah sakit yang sangat tajam dan menyengat hidung. Suara bunyi mesin berirama teratur di samping telinganya menjadi satu-satunya pertanda bahwa ia masih berada di dunia nyata dan masih bernapas. Mesin pemantau detak jantung itu terus berbunyi dengan nada yang konstan. Ia mulai menyadari posisinya saat ini. Ia terbaring lemah di ranjang perawatan setelah sekian lama kehilangan kesadaran. Namun, ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa bergerak atau bersuara sama sekali. Ia seakan terjebak dan dipenjara di dalam tubuhnya sendiri tanpa bisa meminta pertolongan. Suara decit engsel pintu yang terbuka perlahan memecah kesunyian ruangan berhawa dingin tersebut. Langkah kaki terdengar mendekat ke arah ranjangnya. Bukan hanya satu orang yang datang, melainkan dua orang. Langkah pertama terdengar berat dan melangkah dengan cepat. Sementara langkah kedua terdengar lebih ringan namun diiringi suara ketukan keras pada permukaan lantai. Tania sangat mengenali ritme langkah kaki tersebut. Itu adalah langkah suaminya, Sandi, dan ibu mertuanya. Jantung Tania berdesir pelan di dalam dada. Ia menaruh harapan besar bahwa Sandi akan menggenggam tangannya, memberikan kehangatan, dan membisikkan kata penguat seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendamping hidup. Namun, percakapan yang kemudian meluncur dari mulut suaminya dan ibu mertuanya justru membuat aliran darah Tania terasa membeku seketika. Ibu, kapan kita bisa mengakhiri semua sandiwara memuakan ini? Aku sudah sangat lelah berpura-pura sedih dan menangis setiap hari di depan para perawat dan dokter. Keluh Sandi dengan nada suara yang penuh rasa jemu dan tidak sabar. Tidak ada sedikit pun nada kesedihan atau rasa kehilangan dalam suaranya, melainkan hanya ada rasa muak yang sangat kentara dari nada bicaranya. Tania menjerit sekeras-kerasnya di dalam hati. Sandiwara apa yang Sandi maksudkan dalam pembicaraan itu? Mengapa suaminya yang selama ini terlihat begitu menyayanginya bisa berkata sedemikian kejam? Selama ini Tania selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan menantu yang sangat menghormati mertuanya. Ia memberikan segala fasilitas dan kemewahan untuk mereka berdua tanpa pernah mengeluh atau menghitung untung rugi. Suara helaan napas panjang terdengar dari ibu mertuanya, disusul dengan nada bicara yang sangat dingin dan menusuk. Kamu harus sabar sedikit lagi, Sandi. Semua rencana yang kita susun sudah hampir mencapai garis akhir. Setelah ini, kita mulai cabut alat oksigen wanita sialan itu. Dokter juga sudah bilang bahwa harapannya untuk sadar sangat kecil. Jika alat bantu pernapasan itu dilepas, semuanya akan selesai secara alami dan tidak akan ada yang curiga. Kamu hanya perlu menahan diri dan berakting sedih sedikit lebih lama. Sandi berdecak pelan seolah merasa sangat direpotkan. Aku hanya tidak sabar menunggu. Ibu, uang pencairan kematiannya sangat besar jumlahnya.
Belum lagi seluruh harta warisan peninggalan ayahnya akan otomatis jatuh ke tanganku sebagai suami sahnya. Kita berdua bisa hidup mewah dan pergi kemana saja tanpa harus berurusan dengan perempuan kaku itu lagi. Setiap kali melihat wajahnya, aku merasa muak. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dada Tania. Jauh lebih menyakitkan daripada kondisi fisiknya saat ini. Air matanya bahkan tidak bisa menetes untuk meluapkan kesedihan yang menghancurkan hatinya. Suami yang sangat ia cintai dan ibu mertua yang selalu ia hormati ternyata adalah monster berwajah manusia. Mereka sengaja menunggu kematiannya hanya demi merampas seluruh harta kekayaan peninggalan keluarganya. Seluruh kebaikan yang Tania berikan selama ini hanya dibalas dengan rencana pembunuhan berencana yang sangat keji. Biar ibu yang bicara dengan dokter jaga di depan. Ibu akan beralasan bahwa kita sudah tidak tega melihatnya menderita terlalu lama terpasang berbagai alat medis. Kita akan meminta pihak rumah sakit untuk melepaskan semuanya hari ini juga. Ucap ibu mertuanya dengan nada yang penuh kelicikan dan kemenangan. Langkah kaki mereka kemudian terdengar menjauh dari ranjang. Disusul suara pintu yang ditutup rapat. Mereka berdua keluar ruangan untuk memanggil dokter dan melaksanakan rencana busuk mereka. Tania dilanda kepanikan yang luar biasa hebat. Ia berusaha meronta. Mencoba menggerakkan jari, leher, atau apa saja untuk menunjukkan bahwa ia sudah sadar. Namun tubuhnya tetap kaku seperti patung es. Ia merasa kematian sudah mengintip tepat di depan matanya. Saat ketakutan memuncak, pintu ruangan kembali terbuka dengan sangat pelan. Langkah kaki yang masuk kali ini berbeda, sangat pelan dan berhati-hati. Seseorang mendekat ke arah ranjangnya. Aroma obat yang berbeda tercium oleh hidung Tania. Seseorang itu membungkuk dan mendekatkan wajahnya tepat ke sebelah telinga Tania. Tania, dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kamu sudah bisa mendengar suaraku meski kamu tidak bisa bergerak. Mereka berdua berencana membunuhmu hari ini. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ikuti rencanaku. Aku akan selamatkan nyawamu. Tubuhmu akan terasa sangat dingin dan aneh sebentar lagi, tapi jangan melawan. Bisik seorang perempuan dengan nada yang sangat panik dan terburu-buru. Dari suaranya, Tania mengenali bahwa itu adalah Suster Rina, salah satu perawat yang sering bertugas merawatnya. Suster Rina dengan cepat menyuntikkan cairan dari sebuah tabung suntik langsung ke dalam selang infus Tania. Rasa dingin yang sangat menggigit langsung menjalar masuk melalui pembuluh darah di lengannya. Cairan itu bergerak cepat menuju jantungnya. Dalam hitungan detik, dada Tania terasa sangat sesak dan berat. Detak jantungnya melambat secara drastis, pernapasannya terasa seperti tercekik. Dan pandangannya yang tadinya hanya berupa kegelapan kini terasa semakin pekat dan hampa. Tubuhnya seolah ditarik ke dasar lautan yang sangat dalam dan sunyi. Tepat pada saat itu, pintu ruangan didobrak dari luar. Suara langkah Sandi dan seorang pria yang dipanggil dokter terdengar tergesa-gesa memasuki ruangan. Mesin pemantau detak jantung di samping ranjang Tania tiba-tiba berbunyi melengking dengan nada yang sangat panjang dan memekakan telinga. Garis pada layar mesin itu telah berubah menjadi lurus. Kehebohan terjadi di dalam ruangan tersebut. Suara dokter yang memberikan instruksi, suara Sandi yang berpura-pura panik memanggil nama Tania, dan suara alat kejut jantung yang disiapkan. Namun bagi Tania, semua suara itu perlahan memudar hingga akhirnya ia benar-benar tidak bisa merasakan atau mendengar apapun lagi. Suasana di sekeliling Tania terasa sangat hening dan beku. Kesadarannya kembali perlahan bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia tidak lagi mendengar suara bising mesin rumah sakit atau langkah kaki yang tergesa-gesa. Hidungnya mencium aroma bahan kimia pengawet yang sangat kuat. Tania mencoba menarik napas panjang. Namun udara terasa sangat tipis dan tertahan oleh sesuatu yang menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Ia berada di dalam sebuah kantong berbahan tebal yang tertutup rapat. Kepanikan kembali menyergapnya. Apakah ia benar-benar sudah mati dan kini berada di ruang penyimpanan jenazah? Ia mencoba menggerakkan tangannya dan kali ini jari-jarinya merespons. Obat yang menahan tubuhnya perlahan kehilangan efek. Tiba-tiba, suara resleting ditarik dari arah luar. Cahaya lampu yang sangat terang langsung menyilaukan mata Tania saat kain tebal yang menutupi wajahnya terbuka. Udara segar mengalir masuk, membuatnya batuk dan menarik napas dalam-dalam. Suster Rina berdiri tepat di hadapannya dengan wajah yang tegang dan dipenuhi keringat dingin. Rina mengenakan pakaian biasa. Bukan lagi seragam perawat. Di sekeliling mereka terlihat deretan lemari pendingin berlapis logam mengkilap. Tebakan Tania benar. Ia sedang berada di ruang penyimpanan jenazah. Cepat bangun. Kita tidak punya banyak waktu. Aku memanipulasi catatan medis dan memberimu obat penekan detak jantung tingkat tinggi agar mereka mengira kamu sudah tidak bernyawa.
Semua orang, termasuk suamimu dan dokter, percaya bahwa kamu sudah tiada. Tubuhmu sedang menunggu untuk dipindahkan ke rumah duka, tapi kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Ucap Rina seraya menarik lengan Tania untuk membantunya duduk. Tubuh Tania masih gemetar hebat, namun dorongan untuk bertahan hidup memberinya kekuatan tambahan. Rina mengeluarkan sepasang pakaian ganti dan sebuah hijab dari dalam tasnya. Ia membantu Tania melepaskan pakaian rumah sakit yang melekat di tubuhnya dan memakaikan pakaian biasa tersebut. Rina memakaikan hijab menutupi kepala Tania dengan gerakan cepat namun berhati-hati. Setelah memastikan penampilan Tania tidak terlihat seperti pasien rumah sakit, Rina menuntunnya berjalan menyusuri lorong belakang bangunan yang sepi. Mereka melewati pintu keluar darurat yang terhubung langsung dengan jalur pembuangan limbah medis agar terhindar dari pantauan kamera keamanan dan petugas jaga malam. Udara malam yang berhembus kencang menyambut mereka saat keluar dari bangunan tersebut. Rina membawa Tania masuk ke dalam sebuah kendaraan biasa yang terparkir jauh di sudut halaman belakang. Kendaraan itu melaju membelah jalanan kota yang mulai sepi. Tania hanya diam menatap jalanan dari balik kaca jendela. Pikirannya masih kacau balau mencerna semua kejadian ini. Ia sudah mati di mata dunia, mati di mata pria yang sangat ia percayai. Namun kini ia bernapas di samping seorang perawat yang tiba-tiba mempertaruhkan pekerjaannya demi menyelamatkannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kendaraan itu berhenti di depan sebuah bangunan rumah yang letaknya cukup tersembunyi dari jalan utama. Rumah itu terlihat sederhana namun sangat tertutup dengan pagar tinggi. Rina memapah Tania masuk ke dalam rumah tersebut dan mendudukannya di atas sebuah sofa di ruang tengah. Rina kemudian menyodorkan segelas air putih hangat yang langsung diteguk habis oleh Tania, untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering seperti pasir. Napas Tania mulai teratur. Kekuatan tubuhnya perlahan kembali, begitu juga dengan ketajaman pikirannya. Ia meletakkan gelas kosong itu di atas meja dan menatap Rina dengan pandangan yang sangat tajam dan penuh selidik. Wajah Rina terlihat sangat lelah dan menyimpan beban yang berat. Sekarang jelaskan semuanya padaku. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu menyelamatkanku, memalsukan kematianku, dan membawaku bersembunyi di tempat ini? Apa keuntunganmu dari semua kejadian ini, Rina? Tuntut Tania dengan suara yang masih serak namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah. Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia meremas kedua tangannya sendiri dengan gelisah. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat sebelum akhirnya Rina menarik napas panjang dan memberanikan diri menatap mata Tania secara langsung. Ada rasa bersalah yang sangat besar terpancar dari sorot mata perawat tersebut. Karena Sandi juga telah menghancurkan hidupku. Tania, aku mengenal suamimu jauh sebelum kondisi tubuhmu memburuk. Kami memiliki hubungan khusus di belakangmu. Sandi selalu mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintaimu dan hanya bertahan demi hartamu. Ia berjanji akan meninggalkanmu dan meresmikan hubungan kami setelah ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Pengakuan Rina meluncur begitu saja, menghantam pendengaran Tania bagaikan petir di siang bolong. Tania terperanjat hebat. Matanya membelalak lebar mendengar pengakuan Rina. Wanita yang baru saja menyelamatkan nyawanya ternyata adalah orang ketiga yang merusak rumah tangganya. Tangannya terkepal menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak dan mengusir wanita di hadapannya ini. Namun kenyataan bahwa ia masih hidup berkat campur tangan wanita ini membuatnya menahan diri. Lalu kenapa kamu malah menolongku jika kamu menginginkan suamiku? Tanya Tania dengan suara bergetar menahan luapan emosi. Air mata mulai menetes dari sudut mata Rina. Karena Sandi menipuku. Dialah yang memaksaku memasukkan obat terlarang ke dalam selang infusmu secara rutin sedikit demi sedikit setiap kali aku bertugas merawatmu. Obat itulah yang membuatmu lumpuh dan koma selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi oleh dokter lain. Aku menuruti perintahnya karena dibutakan oleh janji manisnya. Tapi minggu lalu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Sandi dan ibunya di lorong rumah sakit. Rina mengusap air matanya dan melanjutkan ceritanya dengan nada penuh kebencian. Sandi dan ibunya berencana untuk melenyapkanku juga setelah kamu mati. Mereka takut aku akan menjadi saksi yang memberatkan di kemudian hari. Sandi mengatakan kepada ibunya bahwa aku terlalu banyak tahu dan harus segera dihilangkan setelah uang pencairan kematianmu turun. Saat itulah aku sadar bahwa aku hanyalah alat yang akan dibuang. Aku tidak ingin mati di tangan laki-laki licik itu. Dan aku tahu kamu juga tidak pantas mati karena keserakahan mereka. Kita berdua adalah korban dari rencana kejam keluarga itu. Tania terdiam membisu mendengar seluruh penjelasan tersebut. Kepingan teka-teki yang selama ini tidak ia pahami akhirnya tersusun dengan sempurna. Penyakit misteriusnya, sikap dingin suaminya,
Dan kini pengkhianatan berlapis yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Perasaan sedih dan hancur yang tadi ia rasakan perlahan menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala terang di dalam dadanya. Ia menatap Rina, membuang semua rasa benci pada wanita itu, dan menyadari bahwa kini mereka memiliki musuh yang sama. Sandi dan ibu mertuanya harus membayar lunas setiap tetes air mata dan penderitaan yang telah mereka ciptakan. Tania menatap tajam ke arah wanita yang duduk gemetar di hadapannya. Kebencian sempat menguasai akal sehatnya selama beberapa detik. Ia sangat ingin mengusir wanita yang telah merusak mahligai rumah tangganya itu. Tangannya terasa gatal ingin menampar wajah yang tertunduk di sana. Namun pikiran rasionalnya segera mengambil alih dan mendinginkan kepalanya. Mengusir wanita ini sama saja dengan membuang satu-satunya sekutu yang ia miliki saat ini. Mereka berdua pada akhirnya sama-sama ditipu, dimanfaatkan, dan hampir dibuang oleh orang yang sama. Suaminya telah bermain sangat rapi di belakang punggungnya, menggunakan kebaikan hatinya sebagai senjata untuk menghancurkannya dari dalam. Tania mengatur napasnya yang memburu. Ia membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan. Kita punya tujuan yang sama sekarang, ucap Tania memecah keheningan yang sempat membekukan ruangan tersebut. Suaranya terdengar jauh lebih tenang daripada sebelumnya, meskipun getaran kemarahan masih terasa jelas menyelimuti setiap suku kata yang ia ucapkan. Sandi dan ibunya harus membayar lunas semua perbuatan mereka. Mereka tidak boleh menikmati satu peser pun dari penderitaan yang kita alami. Selama ini aku selalu memberikan segalanya untuk mereka, memastikan mereka hidup nyaman tanpa kekurangan suatu apapun. Balasan yang mereka berikan ternyata adalah kematian untukku. Sekarang, kita harus memastikan mereka merasakan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Rina mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata Tania dengan penuh keraguan yang berangsur-angsur berubah menjadi tekad yang bulat. Ia mengangguk pelan, menyetujui setiap patah kata yang baru saja diucapkan oleh istri sah dari pria yang membohonginya itu. Aku memiliki sesuatu yang harus kamu dengar, kata Rina seraya merogoh saku pakaiannya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara berbentuk persegi panjang kecil dan meletakkannya di atas meja pemisah di antara mereka. Aku mulai curiga sejak sikap suamimu berubah sangat dingin kepadaku bulan lalu. Ia mulai sulit dihubungi dan selalu menghindar setiap kali aku menanyakan janjinya. Jadi aku sengaja meletakkan alat perekam ini di dalam saku mantel suamimu saat ia datang menjengukmu di ruang perawatan beberapa hari yang lalu. Rina menekan tombol putar pada alat tersebut. Suara gemericik kain terdengar selama beberapa detik, menimbulkan ketegangan yang merambat ke seluruh penjuru ruangan. Sebelum akhirnya suara berat Sandi memecah keheningan melalui pengeras suara kecil itu. Uang pertanggungan kematian Tania sangat besar, Ibu. Pihak bank juga akan langsung memindahkan seluruh hak kelola harta warisan mendiang ayahnya kepadaku setelah surat kematian resmi dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Suara Sandi terdengar sangat jelas. Tidak ada nada duka di sana. Yang ada hanyalah nada keserakahan dan kegembiraan yang membuat perut Tania terasa mual seketika. Pria itu berbicara seolah kematian istrinya adalah sebuah undian berhadiah besar yang baru saja ia menangkan. Kemudian terdengar suara tawa pelan dari arah ibu mertuanya di dalam rekaman tersebut. Nada tawa yang sangat dingin, kejam, dan mengerikan. Kerja bagus. Anakku, kita sudah menunggu saat-saat ini sejak lama. Kesabaran kita melayani perempuan itu akhirnya membuahkan hasil yang berlipat ganda. Tapi ingat, pekerjaan kita belum sepenuhnya selesai. Jangan lengah sekarang. Maksud ibu bagaimana? Bukankah semua halangan sudah tersingkirkan? Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengambil alih semua kekayaannya. Tanya Sandi dalam rekaman tersebut dengan nada yang sedikit bingung. Kamu melupakan satu benalu lagi yang tersisa di keluarganya. Desis ibunya dengan suara tajam. Adik perempuan Tania yang lumpuh itu. Ia masih memiliki hak waris jika sesuatu terjadi pada perhitungan hukum keluarga di pengadilan nanti. Keberadaannya akan selalu menjadi ancaman bagi hak milik kita secara penuh. Setelah Tania mati dan kita menguasai sebagian besar hartanya, kita harus segera menyingkirkan adiknya juga. Terdengar jeda sejenak dalam rekaman tersebut, diikuti suara Sandi yang bertanya dengan nada ragu. Tapi bagaimana caranya? Ibu, jika terjadi dua kematian dalam waktu yang berdekatan di keluarga yang sama, pihak berwajib pasti akan mulai mencium sesuatu yang tidak beres dan melakukan penyelidikan. Kita buat seolah dia mengalami kecelakaan tunggal, jawab ibunya dengan sangat tenang, seolah merencanakan pembunuhan adalah rutinitas sehari-hari baginya. Kendaraannya bisa kita rusak pada bagian remnya secara diam-diam. Tidak akan ada yang curiga jika seorang penyandang disabilitas mengalami kecelakaan maut di jalan raya.
Orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai takdir buruk yang menimpa keluarga mereka secara berturut-turut. Tidak akan ada yang menyalahkan kita. Rekaman itu berakhir dengan bunyi klik pelan dari mesin perekam. Namun efek dari percakapan singkat itu menyambar bagaikan kilat di dalam kepala Tania. Ia terlonjak berdiri dari sofa dengan wajah pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kali ini bukan karena efek obat terlarang yang disuntikan ke tubuhnya untuk memalsukan kematiannya, melainkan karena rasa takut dan murka yang teramat sangat menyangkut nyawa satu-satunya anggota keluarga sedarah yang ia miliki. Adiknya, yang selama ini tinggal di fasilitas perawatan khusus karena keterbatasan fisiknya, kini menjadi incaran kejahatan suaminya dan ibu mertuanya. Tania tidak pernah menyangka bahwa keserakahan dua orang itu bisa mencapai tingkat yang sekeji ini. Membunuh istri sendiri demi harta sudah merupakan perbuatan di luar nalar, namun merencanakan kecelakaan maut untuk seorang gadis yang sama sekali tidak berdaya benar-benar merupakan perbuatan iblis yang tidak bisa dimaafkan. Adiknya tidak pernah mengganggu siapapun, ia hanya menjalani hidupnya dengan tenang. Namun kini nyawanya berada di ujung tanduk demi memuaskan nafsu keserakahan Sandi dan ibunya. Mereka mengincar adikku, bisik Tania dengan mata terbelalak ngeri menatap dinding kosong. Air mata akhirnya menetes membasahi pipinya, bukan air mata kelemahan, melainkan tangisan kemarahan. Mereka ingin membunuh adikku yang tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Rina segera berdiri dan memegang kedua bahu Tania, berusaha menenangkan wanita itu agar tidak kehilangan kendali. Itulah sebabnya aku memperdengarkan rekaman ini kepadamu sejak awal. Kita harus bertindak cepat. Mereka pasti sedang menyusun rencana untuk melukai adikmu dalam waktu dekat. Mungkin segera setelah prosesi pemakamanmu selesai dilaksanakan. Sandi sangat tidak sabar jika menyangkut uang yang jumlahnya besar. Tania menyeka air matanya dengan kasar. Kelemahan tidak akan menyelamatkan nyawa adiknya. Ia harus bangkit, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya, dan melawan balik dengan perhitungan matang. Pikirannya berputar sangat cepat, menyusun rencana demi rencana untuk menghancurkan Sandi dan ibu mertuanya sebelum mereka sempat menyentuh sehelai rambut pun dari kepala adiknya. Ia tidak akan membiarkan tragedi menimpa keluarganya lagi. Kita tidak bisa begitu saja melapor ke polisi sekarang, gumam Tania seakan menguraikan pemikirannya sendiri. Kondisiku secara hukum dan medis adalah orang yang sudah mati. Jika aku tiba-tiba muncul di kantor polisi dan menceritakan semuanya, Sandi bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Dia punya banyak uang dan pandai bersandiwara. Dia bisa menyewa pembela hukum hebat untuk membuktikan bahwa aku memiliki gangguan jiwa, atau menuduh bahwa akulah yang memanipulasi keadaan. Ia bisa menuduhmu melakukan kelalaian medis. Kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat selain rekaman suara yang bisa dengan mudah disanggah keasliannya di pengadilan. Rina mengangguk setuju, menyadari posisi mereka yang sangat rentan saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar mereka berhenti? Kita tidak punya banyak waktu sebelum mereka bergerak mendatangi adikmu. Kita akan menyerang mereka dari dalam bayang-bayang kegelapan. Jawab Tania dengan sorot mata yang menggelap memancarkan ancaman maut. Kita akan biarkan mereka berpikir bahwa mereka telah menang secara mutlak. Kita biarkan mereka merayakan kematianku dan menikmati ilusi kekayaan yang mereka dambakan. Namun di saat yang sama, kita akan menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit dari tempat yang tidak terlihat. Kita akan membuat mereka merasa dihantui, membuat mereka kehilangan akal sehat, saling curiga, dan pada akhirnya saling menghancurkan dari dalam rumah mereka sendiri. Langkah pertama yang mutlak harus mereka lakukan malam itu juga adalah mengamankan posisi adik Tania tanpa menimbulkan kecurigaan. Tania meminta Rina untuk menyewa beberapa tenaga pengamanan swasta yang sangat terlatih. Mereka akan ditugaskan menyamar sebagai petugas perawat baru dan staf kebersihan di fasilitas perawatan tempat adiknya tinggal. Tania menggunakan simpanan dana rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada Sandi sejak hari pertama pernikahan mereka. Dana itu tersimpan aman di sebuah rekening atas nama ibunya yang sudah lama meninggal, yang aksesnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Malam itu, di dalam rumah persembunyian yang sangat sunyi dan terisolasi dari keramaian, kedua wanita yang pernah terjebak dalam cinta dan manipulasi pria yang sama itu mulai merajut jaring perangkap mereka. Perbedaan, kebencian masa lalu, dan rasa cemburu mereka kesampingkan seluruhnya demi satu tujuan besar yang mutlak. Mereka harus memastikan bahwa kehancuran Sandi dan ibu mertuanya akan menjadi tontonan yang paling menyakitkan sekaligus memuaskan. Tania bersumpah pada dirinya sendiri, napas panjang yang kembali berhembus di paru-parunya bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk memberikan balasan mengerikan yang setimpal atas setiap kebohongan yang ia terima selama ini. Prosesi pemakaman itu berlangsung pada keesokan harinya,
Tepat pada saat matahari berada tinggi di atas kepala, namun tertutup oleh hamparan awan mendung kelabu yang tebal. Angin berhembus cukup kencang dari arah perbukitan, menggoyangkan dahan pepohonan di sekitar area pemakaman keluarga yang luas tersebut. Suasana duka terasa sangat kental menyelimuti tempat peristirahatan terakhir itu. Dari jarak yang cukup jauh, sebuah kendaraan roda 4 berukuran sedang terparkir di bawah rimbunnya pohon besar di luar batas pagar pemakaman. Kaca jendela kendaraan tersebut sengaja digelapkan sedemikian rupa agar tidak ada satupun orang dari luar yang bisa mengintip ke dalam. Di balik kaca gelap pelindung tersebut, Tania duduk tegap sambil menempelkan sebuah teropong jarak jauh ke kedua matanya. Tangannya mencengkeram alat pemantau itu dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih menahan luapan emosi. Di kursi kemudi sebelah depannya, Rina bersiaga memperhatikan keadaan sekitar dengan pandangan menyapu tajam, memastikan tidak ada penjaga makam atau orang melintas yang mencurigai keberadaan mereka di sana. Tania menyaksikan pemakamannya sendiri dengan dada yang terasa bergemuruh tidak karuan. Ini adalah pengalaman yang sangat ganjil, janggal, dan mengerikan bagi siapapun yang masih bernapas. Ia melihat peti mati kayu berukir indah yang perlahan dikuburkan ke dalam tanah galian sedalam 2 meter tersebut. Peti itu tentu saja tidak berisi tubuhnya sama sekali. Di dalamnya hanya terdapat tumpukan benda pemberat padat yang diatur sedemikian rupa oleh Rina sebelum prosesi pemindahan jenazah dimulai pagi tadi. Beratnya telah disesuaikan dengan berat badan seorang manusia dewasa, sehingga tidak ada satupun orang yang merasa curiga saat mengangkat peti tersebut menuju liang lahat. Puluhan pelayat berdiri mengelilingi lubang makam dengan pakaian serba gelap. Mereka adalah kerabat jauh yang jarang ia temui, rekan bisnis keluarganya yang datang untuk formalitas, dan beberapa tetangga lingkungan rumahnya. Namun dari puluhan kepala yang tertunduk di sana, mata Tania hanya terpaku tajam pada 2 sosok manusia yang berdiri paling depan, sedekat mungkin dengan tumpukan tanah basah. Sandi terlihat berlutut lemah di tepi liang lahat. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang hebat secara teratur, seolah ia sedang menangis terseduh-seduh tanpa henti meratapi kepergian istri tercintanya secara mendadak. Di sebelahnya, ibu mertuanya berdiri dengan postur tubuh yang sengaja dibuat membungkuk dan wajah tertunduk sedih. Wanita tua itu sesekali mengusap ujung matanya dengan selembar sapu tangan kain, pura-pura menghapus air mata yang sebenarnya tidak pernah ada. Sandiwara yang mereka mainkan di depan banyak orang benar-benar sempurna tanpa celah. Tidak ada satupun pelayat di sana yang menyadari bahwa duka cita hari itu hanyalah sebuah pertunjukan. Tidak ada yang tahu bahwa kesedihan mereka adalah sebuah bentuk perayaan kemenangan atas sebuah rencana kejahatan yang berhasil dijalankan tanpa hambatan. Lihat wajah suamimu itu, Rina. Desis Tania tanpa melepaskan sedikitpun pandangannya dari lensa teropong jarak jauhnya. Nada suaranya syarat akan rasa jijik dan kemuakan yang mendalam. Dia bahkan tidak memiliki rasa malu sedikitpun di dalam dirinya untuk bersandiwara seburuk itu di depan liang lahat. Tangisannya sangat meyakinkan bagi orang awam. Jika aku tidak mendengar sendiri rekaman rencana busuknya semalam, aku mungkin akan langsung mempercayai pemandangan ini. Aku mungkin akan merasa bersalah karena telah meninggalkannya dalam kehancuran. Rina menoleh sejenak ke arah area pemakaman dan mendengus pelan. Dia memang sangat pandai memanipulasi keadaan dan perasaan orang lain. Dulu ia juga menggunakan air mata palsu yang sama persis dengan yang ia tunjukkan sekarang untuk meyakinkan diriku bahwa ia sangat menderita hidup bersamamu. Ia bercerita panjang lebar tentang betapa tersiksanya ia, membuatku merasa menjadi satu-satunya pahlawan yang bisa menyelamatkannya dari istri yang dingin. Aku sangat bodoh dan tidak bisa berpikir jernih karena pernah mempercayai setiap kata manis yang keluar dari mulut pria itu. Tania menurunkan teropongnya sejenak dan menatap Rina dari samping. Ada rasa simpati yang perlahan tumbuh merambat di hatinya untuk wanita yang sedang memegang kemudi ini. Mereka berdua sama-sama tersesat, merupakan korban dari kemampuan manipulasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Sandi secara alami. Namun kini, setelah mengetahui seluruh kebenaran menyakitkan yang tersimpan rapat selama ini, tidak ada lagi ruang untuk kelemahan dan penyesalan berlarut-larut. Mereka harus terus melangkah maju. Prosesi penaburan bunga mulai dilakukan oleh pemimpin upacara. Para pelayat satu persatu melangkah mendekat untuk menaburkan kelopak bunga dan memberikan penghormatan terakhir sebelum akhirnya berangsur-angsur berbalik dan meninggalkan lokasi tanah pekuburan tersebut. Langit semakin menggelap, seolah gumpalan awan itu ikut merasakan aura kejahatan dan kebohongan yang menyelimuti area makam. Setelah sebagian besar pelayat pergi menuju kendaraan mereka masing-masing, Sandi masih berdiri mematung di dekat gundukan tanah baru tersebut, ditemani oleh ibunya. Mereka sepertinya sengaja menunggu sampai area tersebut benar-benar sepi sebelum berani menunjukkan ekspresi lega mereka yang sesungguhnya. Tania kembali mengangkat teropongnya ke depan mata.
Tepat pada saat itulah ia melihat sebuah pergerakan yang sangat ganjil dari sudut area makam. Seorang pria asing yang sejak awal prosesi hanya berdiri mematung agak jauh dari kerumunan pelayat, perlahan melangkah memecah kesunyian mendekati Sandi. Pria itu memiliki postur tubuh yang sangat tegap, mengenakan pakaian serba gelap yang potongannya sangat rapi dan kaku. Sebagian wajahnya tertutup oleh bayangan payung besar yang ia pegang rapat. Langkahnya sangat tenang, teratur, namun memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat hingga bisa dirasakan dari kejauhan. Tania menajamkan fokus lensa teropongnya untuk mendapatkan gambaran wajah yang lebih jelas. Ia merasa belum pernah melihat gurat wajah pria itu sebelumnya. Pria tersebut berdiri tepat di samping Sandi, sama sekali mengabaikan keberadaan ibu mertuanya yang langsung menatap kedatangannya dengan penuh curiga dan tanda tanya. Pria misterius itu kemudian sedikit mencondongkan tubuh tegapnya dan membisikkan sesuatu secara langsung ke telinga Sandi yang masih berjongkok. Melalui lensa pembesar tersebut, Tania bisa melihat dengan sangat detail bagaimana raut wajah Sandi berubah drastis dalam hitungan detik. Kepalsuan berupa kesedihan mendalam yang sedari tadi terpasang kuat di wajahnya langsung lenyap tak berbekas seolah disapu angin kencang. Wajah pria itu berubah seketika menjadi sepucat kertas kosong. Matanya membelalak lebar memancarkan ketakutan yang sangat nyata dan spontan. Mulutnya sedikit terbuka, seolah berusaha meraup udara, namun ia tampak tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas ucapan pria tersebut. Tubuh Sandi terlihat kaku dan tegang, seolah urat nadinya baru saja disambar aliran listrik. Ibu mertuanya tampak panik bercampur marah melihat reaksi putranya yang tiba-tiba membeku. Wanita tua itu melangkah maju seolah ingin mengusir pria asing tersebut jauh-jauh dari area makam. Namun pria misterius itu hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan mematikan yang sangat tajam dan dingin. Tatapan itu seketika membuat langkah ibu mertuanya terhenti paksa, tidak berani melangkah lebih dekat lagi. Tanpa menambahkan satu kata atau gerakan apapun lagi, pria misterius itu membalikan badannya dan berjalan pergi perlahan meninggalkan area pemakaman dengan langkah yang sama tenangnya saat ia datang, seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Rina yang juga menyadari perubahan suasana mencekam dari kejauhan. Sandi terlihat seperti baru saja melihat malaikat pencabut nyawa secara langsung. Siapa pria asing itu? Tania. Tania terdiam cukup lama tanpa merespons pertanyaan Rina. Pikirannya berpacu keras mencoba membongkar ingatan masa lalu untuk mengenali sosok pria tegap tersebut. Tiba-tiba, sebuah ingatan lama terlintas menyala di benaknya. Ia teringat pada sebuah perbincangan singkat yang penuh misteri dengan mendiang ayahnya beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal dunia secara mendadak akibat penyakit jantung. Saat itu, ayahnya mengatakan di ruang kerjanya bahwa ia telah menugaskan seseorang yang sangat terpercaya untuk terus mengawasi dan melindungi keluarga mereka dari jarak jauh. Ayahnya menyebut orang itu bekerja dalam keheningan total dan tidak pernah menampakkan diri di depan umum kecuali dalam keadaan ancaman bahaya yang sangat mendesak. Itu adalah orang kepercayaan suruhan ayahku. Jawab Tania dengan suara bergetar karena takjub menyadari kebenaran tersebut. Ayahku selalu menaruh kecurigaan besar pada Sandi sejak hari pertama kami melangsungkan pernikahan. Beliau tidak pernah sepenuhnya percaya pada pria licik itu meski Sandi selalu bersikap manis di depannya. Sepertinya ayahku telah memberikan instruksi khusus kepada pria itu untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik Sandi secara rahasia siang dan malam, dan pria itu pasti menemukan sebuah fakta kejahatan yang sangat fatal hari ini. Kehadiran pria misterius di tengah acara pemakaman itu seakan menjadi pertanda nyata bahwa ada kekuatan lain yang ikut mendukung rencana pembalasan Tania. Sesuatu yang dibisikkan oleh pria itu pastilah sebuah ancaman kuat atau sebuah peringatan mengerikan yang membuat Sandi menyadari bahwa rencana kejahatannya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan selama ini. Tania tersenyum tipis di balik kain hijabnya. Ketakutan kini mulai menabuh genderang perangnya. Ia akan menggunakan rasa takut yang kini mulai bersarang dan tumbuh di dalam hati suaminya sebagai senjata pembuka untuk menghancurkan kewarasan pria itu secara perlahan namun pasti. Ayo kita segera kembali ke tempat persembunyian kita sekarang. Rina, kita punya banyak sekali pekerjaan yang harus disusun dan diselesaikan malam ini. Ketakutan mendadak yang dialami Sandi barusan adalah celah kelemahan terbesarnya, dan kita akan memastikan ketakutan tidak berwujud itu terus menghantuinya setiap saat, baik dalam keadaan sadar maupun di dalam mimpinya. Tania memberikan perintah dengan nada suara yang penuh otoritas dan kepastian. Kendaraan roda 4 yang mereka tumpangi itu kemudian melaju pelan, membelah kesunyian jalan, meninggalkan kompleks pemakaman yang kini menjadi titik balik awal dari sebuah pembalasan dendam yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Sandi seumur hidupnya. Suasana malam di kediaman mewah yang selama ini menjadi tempat tinggal Sandi dan Tania terasa sangat berbeda dari biasanya.
Bangunan besar yang megah itu kini terasa seperti sebuah kuburan raksasa yang sunyi dan membekukan tulang. Setelah prosesi pemakaman selesai dilaksanakan pada siang harinya, Sandi mengurung diri di dalam kamar utama. Pria itu mondar-mandir tidak tenang mengelilingi tempat tidur yang luas. Perkataan pria misterius di area pemakaman tadi terus terngiang berulang kali di dalam kepalanya, menggema seperti kutukan yang tidak bisa dihilangkan. Pria asing itu mengetahui sebuah rahasia, namun Sandi tidak tahu sejauh mana kebenaran yang telah terbongkar. Hawa dingin dari pendingin ruangan terasa semakin menusuk kulit, namun keringat dingin sebesar biji jagung terus bermunculan di dahi Sandi. Ia mencoba memejamkan mata untuk menenangkan pikiran yang kacau, tetapi setiap kali kelopak matanya terpejam, bayangan wajah pucat istrinya selalu muncul menghantui pandangannya. Kesunyian rumah itu perlahan mulai menggerogoti sisa kewarasan yang ia miliki. Tepat pada tengah malam, sebuah kejanggalan mulai terjadi memecah keheningan yang mencekam. Sandi yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang tiba-tiba mencium sebuah aroma yang sangat ia kenali. Hidungnya menangkap wangi bunga melati bercampur kayu manis yang sangat khas. Itu adalah aroma parfum kesukaan Tania. Parfum yang selalu dipakai istrinya setiap malam sebelum tidur. Sandi tersentak bangun. Matanya membelalak lebar menyapu seluruh sudut kamar utama yang hanya diterangi lampu tidur temaram. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa botol parfum itu sudah ia buang ke tempat sampah beberapa hari yang lalu saat istrinya masih terbaring koma di rumah sakit. Namun, aroma itu tidak menghilang, melainkan terasa semakin kuat dan menyengat, seolah-olah pemilik parfum itu sedang berdiri tepat di sampingnya. Jantung Sandi mulai berdetak sangat kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak beraturan ke seluruh tubuhnya. Ketakutan Sandi semakin memuncak ketika tiba-tiba terdengar sebuah alunan musik dari arah lantai bawah. Alunan nada instrumental dari sebuah alat musik petik mengalun dengan tempo yang sangat lambat dan menyayat hati. Sandi sangat mengenali lagu tersebut. Itu adalah lagu instrumental yang selalu diputar oleh istrinya setiap kali wanita itu sedang merasa sedih atau sedang membaca buku sendirian di ruang keluarga. Bulu kuduk di sekitar leher dan tengkuk Sandi berdiri tegak. Ia memaksa kakinya yang gemetar untuk melangkah keluar dari kamar utama. Ia berjalan mengendap-endap menyusuri lorong lantai 2, mencoba mencari tahu dari mana sumber suara musik tersebut berasal. Sistem kendali suara di rumah itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya, memutar lagu kenangan istrinya dengan volume yang perlahan semakin meningkat. Saat Sandi menuruni anak tangga perlahan menuju ruang keluarga di lantai bawah, matanya menangkap sebuah pergerakan di ujung lorong dapur. Sebuah bayangan siluet perempuan melintas dengan sangat cepat menembus kegelapan lorong. Sandi menghentikan langkahnya seketika. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia memicingkan mata, berusaha menembus kegelapan. Di ujung lorong sana, ia melihat sekelebat kain pakaian yang sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan istrinya saat terakhir kali dibawa ke rumah sakit. Kewarasan Sandi hancur seketika saat bayangan itu seolah menoleh ke arahnya selama sepersekian detik sebelum akhirnya menghilang di balik dinding ruang makan. Ketakutan yang luar biasa membuat lututnya lemas. Ia tidak sanggup menahan beban tubuhnya sendiri hingga ia terduduk di anak tangga. "Ibu! Tolong aku! Ibu! Aku melihat Tania di lorong tadi!" Teriak Sandi dengan suara yang pecah dan melengking karena ketakutan yang teramat sangat. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru rumah besar tersebut, menembus keheningan malam dengan kepanikan yang luar biasa. Ia terus berteriak memanggil ibunya sambil merangkak mundur menaiki anak tangga, berusaha menjauh dari lantai bawah yang kini terasa seperti tempat berkumpulnya makhluk tidak kasat mata. Suara bantingan pintu terdengar keras dari kamar tamu di lantai 2. Ibu mertua Tania keluar dengan tergesa-gesa, mengenakan pakaian tidur dengan wajah yang dipenuhi kekesalan dan rasa kantuk yang terganggu. Wanita tua itu berjalan menghampiri putranya yang sedang meringkuk gemetar di atas anak tangga. Tidak ada raut simpati di wajah wanita tua itu. Yang ada hanyalah tatapan marah dan merendahkan melihat putranya bertingkah seperti orang kehilangan akal. "Jangan bodoh, Sandi. Hentikan teriakan memalukanmu ini sekarang juga. Dia sudah mati dan terkubur di bawah tanah yang dalam," bentak ibunya dengan nada suara yang sangat keras dan tajam, menampar kesadaran putranya. "Kamu hanya sedang mengalami tekanan pikiran yang berat karena kelelahan bersandiwara seharian ini. Tidak ada yang namanya hantu atau arwah gentayangan di rumah ini. Semua itu hanya halusinasi dari otakmu yang lemah. Bangkit berdiri dan kembali ke kamarmu sekarang." Sandi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. "Ibu tidak mengerti. Aku mencium wangi parfumnya di kamarku. Aku mendengar lagu kesukaannya menyala sendiri dari pelantang suara di bawah. Dan aku melihat bayangannya dengan mata kepalaku sendiri melintas di lorong dapur.
Dia kembali untuk membalas dendam kepada kita berdua. Ibu, dia tahu apa yang telah kita lakukan padanya. Ibunya mendengus kasar, menunjukkan rasa tidak percaya yang sangat besar. Wanita tua itu berbalik badan dan berjalan menuruni anak tangga dengan langkah yang mantap dan penuh kesombongan. Ia berniat membuktikan kepada putranya bahwa semua ketakutan itu hanyalah omong kosong belaka. Ia berjalan menyusuri lorong menuju dapur untuk mematikan pusat kendali listrik dan mengambil segelas air minum guna menenangkan saraf putranya yang menegang. Ruangan dapur terlihat gelap gulita. Wanita tua itu meraba dinding untuk mencari saklar lampu. Ketika lampu ruang makan menyala dengan terang, langkah wanita tua itu mendadak terhenti seolah kakinya dipaku ke lantai keramik. Di atas meja makan berbahan kayu jati yang panjang dan kosong, terdapat sebuah pemandangan yang membuat aliran darah wanita tua itu terasa membeku seketika. Tepat di tengah meja, tersaji sepiring makanan kesukaan menantunya. Makanan itu tersaji dengan sangat rapi. Uap panas masih mengepul pelan ke udara, menandakan bahwa makanan tersebut baru saja dihidangkan beberapa menit yang lalu. Aroma rempah yang sangat khas memenuhi ruang makan tersebut. Ibunya melangkah maju dengan tangan gemetar. Di samping piring makanan yang masih hangat itu, terdapat secari kertas putih kecil yang dilipat rapi. Wanita tua itu mengambil kertas tersebut dan membukanya dengan perlahan. Di atas kertas itu, tertulis sebuah kalimat dengan tinta hitam tebal yang sangat rapi. Kalimat itu berbunyi sangat singkat namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Mata wanita tua itu membelalak lebar. Tulisan tangan di kertas itu adalah tulisan tangan menantunya. Jantungnya kini ikut berpacu sama kencangnya dengan putranya. Tidak ada hantu yang bisa memasak makanan hangat dan menulis pesan di atas kertas. Kenyataan yang menghantam pikiran wanita tua itu jauh lebih mengerikan daripada sekadar gangguan gaib. Seseorang yang sangat nyata, yang mengetahui kejahatan mereka, telah berhasil menyusup masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat ini. Seseorang sedang mempermainkan mereka, memantau setiap kepanikan mereka, dan menebarkan teror secara langsung. Ketakutan yang tadi ia tertawakan kini berbalik mencekik lehernya sendiri. Wanita tua itu menatap ke sekeliling ruang makan dengan perasaan paranoid yang meledak hebat, menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam rumah yang menjadi saksi bisu kejahatan mereka tersebut. Jauh dari kediaman mewah tersebut, di dalam rumah persembunyian rahasia, Tania duduk bersila di depan beberapa layar pemantau yang menyala terang. Rina duduk di sampingnya. Jari jemarinya menari dengan lincah di atas papan ketik perangkat komputer tingkat tinggi. Mereka berhasil meretas masuk ke seluruh sistem kendali keamanan dan perangkat elektronik di rumah Sandi. Melalui kamera pengawas tersembunyi yang disusupkan Rina beberapa hari sebelumnya, mereka menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kepanikan dan ketakutan mulai menghancurkan pertahanan mental ibu dan anak tersebut. Tania tersenyum dingin melihat wajah pucat ibu mertuanya di layar saat membaca pesan di atas kertas. Hidangan hangat itu disiapkan dan diletakkan oleh petugas kebersihan rumah yang ternyata telah dibayar dengan harga sangat mahal oleh Tania untuk menjalankan perintah tersebut tanpa banyak bertanya. Malam ini adalah permulaan dari runtuhnya kewarasan mereka, dan Tania memastikan tidak akan membiarkan mereka bisa bernapas lega sedikit pun setelah ini. Beberapa hari berlalu sejak malam yang penuh teror tersebut, namun suasana di dalam kediaman Sandi justru semakin mencekam dan tidak terkendali. Ketakutan yang terus ditanamkan tanpa henti membuat kondisi kejiwaan Sandi semakin rapuh. Ia menolak tidur sendirian, menolak makan dari dapur rumahnya sendiri, dan selalu mengunci semua pintu rapat-rapat. Namun, masalah gaib dan teror mental ternyata bukanlah satu-satunya hantaman keras yang harus mereka hadapi. Pada sebuah pagi yang sangat suram, mesin faksimili di ruang kerja Sandi tiba-tiba berbunyi keras, mencetak sebuah dokumen resmi dari pihak lembaga keuangan dan perbankan yang selama ini mengurus seluruh kekayaan peninggalan keluarga Tania. Sandi menarik lembaran kertas itu dengan tangan gemetar, berharap itu adalah surat pemberitahuan pencairan dana santunan kematian yang sangat ia nantikan untuk menutupi seluruh tagihan yang mengejarnya. Namun, isi surat tersebut justru menjadi pukulan paling telak yang menjatuhkan harapannya hingga hancur berkeping-keping. Dokumen resmi itu menyatakan dengan bahasa yang sangat tegas bahwa seluruh proses pemindahan hak waris dan pencairan dana kematian atas nama istrinya dihentikan secara sepihak untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan itu diambil karena adanya laporan masuk yang menyatakan bahwa kematian istrinya masuk ke dalam kategori kematian yang sangat janggal dan membutuhkan penyelidikan mendalam dari pihak berwenang. Terdapat dugaan kuat adanya penggunaan obat terlarang secara rutin yang ditemukan dalam riwayat pengobatan sebelumnya yang tidak dilaporkan. Pihak bank dan lembaga terkait membekukan seluruh aset kekayaan tersebut sampai hasil penyelidikan resmi keluar dan menyatakan tidak ada unsur tindak kejahatan di dalam peristiwa duka tersebut.
Lembaran kertas di tangan Sandi terjatuh ke atas lantai. Wajahnya seketika kehilangan seluruh aliran darah. Tanpa dana tersebut, Sandi adalah pria malang yang terlilit hutang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal akibat gaya hidup mewahnya. Sandi berlari keluar dari ruang kerja dengan kemarahan yang mendidih membakar akal sehatnya. Ia mencari ibunya yang sedang duduk termenung di ruang keluarga. Tumpukan tagihan yang harus segera dilunasi dan ancaman kebangkrutan yang sudah berada di depan mata membuat Sandi kehilangan seluruh rasa hormatnya kepada sang ibu. Ia melemparkan dokumen pembekuan harta itu ke atas meja tepat di hadapan ibunya. Urat-urat di leher Sandi menonjol keluar. Wajahnya memerah menahan ledakan emosi yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Dinding pengkhianatan yang selama ini mereka bangun bersama kini mulai menunjukkan retakan yang sangat besar. Ini semua ide ibu. Sekarang kita benar-benar terjepit dan hancur berantakan. Bentak Sandi dengan suara yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Kemarahannya bergema memantul ke dinding-dinding rumah yang sepi. Ibu yang terus memaksa untuk menggunakan obat terlarang itu sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ibu yang mengatakan bahwa rencana ini sangat sempurna tanpa celah. Sekarang lihat hasilnya. Semua uang yang kita harapkan telah dibekukan. Dan polisi akan segera datang memeriksa kita berdua. Kita akan membusuk di dalam penjara karena rencana bodoh yang ibu susun ini. Ibunya terlonjak kaget mendengar bentakan putranya. Namun keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi amarah yang tidak kalah menyala. Wanita tua itu berdiri dan menunjuk tepat di depan wajah putranya dengan jari yang bergetar. Ego dan kesombongannya merasa sangat terluka dituduh sebagai satu-satunya pihak yang bersalah. Ia tidak terima disalahkan oleh pria yang selama ini hidup menumpang dari segala rencananya. Berani sekali kamu menyalahkan ibumu sendiri, Sandi. Balas wanita tua itu dengan nada yang melengking tajam. Kalau kamu tidak boros, kita tidak akan berada dalam situasi sesulit ini. Kamu yang menghambur-hamburkan uang istrimu untuk gaya hidup yang tidak berguna dan menumpuk hutang di mana-mana. Kamu yang tidak sabar dan selalu mendesak agar proses ini dipercepat. Aku yang memikirkan semua jalan keluarnya saat kamu hanya bisa merengek ketakutan. Jika bukan karena bantuanku menyingkirkan perempuan itu, kamu pasti sudah ditendang keluar ke jalanan sebagai gelandangan tanpa uang sepeser pun. Tapi cara ibu terlalu ceroboh. Teriak Sandi membalas ucapan ibunya tanpa ada niat untuk mengalah sedikit pun. Ibu selalu merasa paling pintar. Sama seperti saat ibu menyingkirkan mendiang ayah dulu. Ibu pikir tidak ada yang akan tahu. Tapi lihat sekarang, metode murahan yang ibu gunakan itu menjadi bumerang yang menghancurkan leher kita sendiri. Aku tidak mau ikut terseret ke dalam kehancuran ini jika polisi benar-benar datang menyelidiki kasus ayah dan istriku sekaligus. Pertengkaran hebat itu terus berlanjut tanpa kendali. Keduanya saling melemparkan tuduhan terburuk, saling membuka keburukan, dan saling membongkar peran jahat masing-masing dalam kejahatan masa lalu dan masa kini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang meluncur dari mulut mereka direkam dengan sangat jernih dan sempurna. Dari jarak puluhan kilometer, di balik layar komputer yang menyala terang, Tania duduk dengan postur tubuh yang sangat rileks. Sebuah penyuara telinga terpasang rapi di kepalanya. Jari telunjuknya baru saja menekan tombol henti pada perangkat perekam suara jarak jauh yang tersambung dengan alat pendengar kecil yang diam-diam ditempelkan oleh Rina di bawah meja ruang keluarga rumah tersebut, saat ia masih bekerja di sana. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan sangat memuaskan, ucap Tania dengan senyum tipis yang memancarkan kepuasan yang dingin. Ia melepaskan penyuara telinganya dan menatap Rina yang juga sedang menyeringai puas melihat hasil rekaman tersebut. Tidak perlu ada penyiksaan fisik, cukup dengan menutup jalan keluar dari masalah keuangan. Dua penjahat itu langsung saling menikam dari belakang. Tania segera bergerak ke tahap selanjutnya dari rencananya. Ia tidak akan langsung menyerahkan bukti rekaman pertengkaran ini kepada pihak kepolisian. Menyerahkan mereka ke penjara secara langsung adalah jalan keluar yang terlalu cepat dan tidak memberikan penderitaan yang cukup sepadan. Tania ingin menghancurkan harga diri dan nama baik mereka hingga ke akar-akarnya terlebih dahulu. Ia memerintahkan Rina untuk menyalin rekaman audio tersebut dan melampirkan